Kaisar Naga Abadi Chapter 661 Bahasa Indonesia. 661 binatang laut menyerang kota, dan iblis-iblis besar yang bertransformasi. Ledakan, 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 lautan di kejauhan bergemuruh dan ombaknya melonjak. Semua orang berdiri di udara dan melihat dari jauh. Mereka bisa melihat garis putih di permukaan laut menuju ke arah mereka. Itu adalah sebuah gelombang yang mengejutkan. Patroli di laut yang jauh telah mengirimkan kembali berita bahwa sejumlah besar binatang laut sedang menyerang ke arah kami. Bersiap untuk bertempur. Seorang lelaki tua berjubah polos muncul di langit. Suaranya bergema di seluruh area. Aura yang dia pancarkan seluas lautan dan sangat mengejutkan. Ini adalah ahli hebat tingkat samudera spiritual. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ombak pun semakin mengagetkan. Semua orang merasakan langit dan bumi berguncang hebat. Ombak besar itu diiringi auman binatang laut. Ombaknya semakin dekat, dan mata semua orang membelalak. Ombaknya terlalu mengejutkan. Tingginya setidaknya 1000 meter dan sepertinya mencapai awan, menghanyutkannya. Ada banyak binatang laut yang berguling-guling di ombak. Itulah klan hiu darah. Seseorang berteriak. Di salah satu ombak, semua orang melihat hiu berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Hiu-hiu ini sangat besar, dan salah satu dari mereka memiliki panjang puluhan meter. Warnanya merah darah dan terus-menerus meraung, dipenuhi aura pembunuh. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka. Perlombaan ikan todak. Perlombaan singa laut. Klan hiu macan. Setiap orang melihat total 9 suku binatang laut, terbagi menjadi 9 wilayah, dengan ombak mengalir deras ke arah mereka. Jumlah masing-masing suku di setiap daerah pun tidak terhitung banyaknya. Terlalu banyak. Lihat, ada orang di atas ombak. Ada seseorang di langit di atas setiap ras. Seseorang berseru. Benar saja, ada sosok yang berdiri di atas ombak di masing-masing 9 suku. Mereka berjalan di atas ombak, dan aura di tubuh mereka sangat mengejutkan. Itu bukan manusia. Itu adalah iblis yang telah mengambil wujud, raja dari sukunya masing-masing. Di atas kerumunan, prajurit alam lautan jiwa berkata dengan nada serius. Apa? Setan-setan besar yang bisa berubah wujud. Semua iblis besar yang bisa berubah bentuk dari 9 klan besar telah datang. Bagaimana mungkin? Banyak orang berteriak ketakutan. Binatang iblis tingkat 6 setara dengan tingkat lautan spiritual seorang seniman bela diri. Ia sudah bisa berubah menjadi bentuk manusia, jadi ia juga disebut Great Demon tipe transformasi. Iblis yang ditransformasikan masing-masing memimpin klan dan menempati wilayah laut. Hanya ada 7 klan binatang laut di dekat Pulau Pasir Emas kita. Mengapa ada 9 di sini? Petik 2. Gelombang buas ini terlalu mengejutkan. Di masa lalu, hanya akan ada beberapa gelombang monster berskala kecil, dan sangat sedikit monster lautan jiwa yang akan muncul. Adegan itu berisik, dan mata beberapa orang menunjukkan ketakutan. Ombak yang mendekat dengan cepat, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya berguling dan mengaum, memberikan tekanan yang kuat kepada manusia. Ledakan, ledakan. Di langit, sosok muncul satu demi satu, masing-masing memancarkan aura seperti lautan. Tingkat samudera spiritual, semuanya berada di tingkat samudera spiritual, dan totalnya ada 10. Hal ini membuat banyak prajurit sedikit tenang. Semua prajurit alam lautan jiwa yang bersembunyi di Pulau Pasir Emas telah muncul. Itulah praktisi spiritual Handao. Praktisi spiritual Handao juga telah muncul. Seseorang berteriak. Di antara 10 ahli alam lautan jiwa, ada seorang lelaki tua berjubah putih. Auranya adalah yang paling menakutkan, dan dia jauh lebih kuat daripada ahli alam lautan jiwa lainnya. Haha, itu bagus. Saya mendengar bahwa praktisi spiritual Handao telah mengasingkan diri selama 60 tahun. Gelombang binatang buas ini sebenarnya telah mengingatkannya. Dengan dia di sini, kami akan lebih percaya diri. Seseorang melihat pria berjubah putih itu dan tertawa gembira. Luming dan Xian Yanxing berbaur di tengah kerumunan, memandang ke langit. Pulau Pasir Emas sungguh menakjubkan. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di sini. Luming diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Di tengah kerumunan, selain 10 ahli spiritual tingkat samudera, ada banyak aura kuat lainnya yang muncul seperti asap. Di antara mereka,
Lu Ming dapat merasakan bahwa tidak kurang dari 500 aura raja tingkat puncak. Pulau Pasir Emas sendiri memiliki tidak kurang dari 500 raja tingkat puncak, yang benar-benar menakutkan. Samudera astral yang kaotik, memang samudera astral yang kacau. Jumlah ahli di sini terlalu banyak. Setiap hari, banyak orang jahat, galak, dan kejam dari setiap wilayah besar di hutan belantara timur memasuki samudera astral yang kacau balau. Namun, seorang raja mempunyai umur 1000 tahun. Setelah bertahun-tahun, jumlah ahli di samudera astral yang kacau balau sudah tidak diketahui lagi. Itu pasti mencapai angka yang mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ombaknya semakin dekat, dan udara dipenuhi dengan ki jahat. Bunuh, bunuh semua pejuang manusia. Di wilayah klan Hiu Darah berdiri seorang pria kekar berjubah merah darah. Saat ini, dia berteriak keras, suaranya bergemuruh. Ini adalah raja dari klan Hiu Darah, iblis besar yang berwujud manusia. Membunuh, membunuh. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menerkam menuju pulau. Binatang iblis dapat berbicara ketika mereka mencapai level 5, yang merupakan level raja. Semua prajurit di bawah ranah Grandmaster Seni Bela Diri, mundur. Prajurit di atas alam Grandmaster Seni Bela Diri, serang binatang laut dengan sekuat tenaga. Jika ada yang mundur dan menolak berperang, bunuh mereka tanpa ampun. Suara sombong praktisi spiritual Handao bergema di seluruh area. Namun, tidak ada yang membantah. Semua orang tahu bahwa dalam situasi saat ini, jika seseorang mundur tanpa perlawanan, maka lebih banyak orang akan mengikutinya. Pulau Pasir Emas tidak akan mampu bertahan. Membunuh, membunuh. Selain prajurit spiritual Handao, 9 prajurit alam jiwa lautan lainnya semuanya meraung dan menyerang binatang buas dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Ahli alam lautan jiwa dan binatang iblis saling bentrok, menciptakan ledakan besar. Membunuh. Prajurit manusia lainnya meraung dan menyerang binatang laut itu. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Segala jenis pedang ki, pancaran pedang, jejak telapak tangan, dan energi tinju menghantam ombak. Ombaknya meledak, dan binatang laut di laut bergegas keluar dan bertarung dengan para pejuang manusia. Darah berceceran di mana-mana. Begitu mereka bersentuhan satu sama lain, sejumlah besar binatang laut terbunuh. Di saat yang sama, ada juga pejuang manusia yang meninggal secara mengenaskan. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit sejak awal. Di antara umat manusia, selain para prajurit di bawah alam Grandmaster Seni Bela Diri, hanya prajurit roh pedang dingin yang tidak bergerak. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Sebagai kekuatan terkuat umat manusia, dia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan berdampingan dan menyerang ke depan. Daerah mereka adalah wilayah Hiu Macan. Mengaum, mengaum. Jeritan hiu macan mirip dengan tangisan harimau yang ganas. Raungannya seperti guntur, dan giginya lebih tajam dari pisau saat menggigit Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming melambaikan tangannya dan sinar tombak menembus hiu macan yang panjangnya lebih dari 30 meter. Darahnya mewarnai laut menjadi merah. Hiu macan ini setara dengan Raja Bela Diri LV7. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah hiu macan. Di sampingnya, medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing menyelimuti mereka dan membunuh 5 atau 6 hiu macan. Tubuh Lu Ming bersinar dan dia melahap semua esensi darah. Membunuh. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya dan Lu Ming menyerang ke depan. Kemanapun pancaran tombak itu lewat, hiu macan besar mati di tangannya. Dan EBSP, suara mendesing. Beberapa pedang merobek udara dan menuju ke leher Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menangkis pedangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 662 Bahasa Indonesia. 662 Bab 662 naik level dalam pertempuran. Manusia, mati. Seekor hiu macan yang panjangnya setidaknya 100 meter menyerang Lu Ming dengan mata merah darah terbuka lebar. Ia membuka mulutnya dan 5 hingga 6 pedang terbang keluar dari mulutnya, menebas Lu Ming. Pedang itu sebenarnya terbuat dari gigi hiu macan dan bahkan lebih tajam dari senjata spiritual kelas 5. Lu Ming bisa mengetahui kekuatan hiu macan tingkat raja tingkat puncak dengan sekali pandang. Dentang, dentang. Tombak panjang Lu Ming tersapu dan membuat 5 hingga 6 pedang terbang.
Kilatan tombak tiga warna meledak dan ditembakkan langsung ke kepala hiu macan, meninggalkan lubang di dalamnya. Dia membunuh hiu Raja Harimau tingkat puncak dengan satu gerakan dan melahap darah esensinya. Lu Ming tidak berhenti dan terus membunuh. Dia tidak hanya melahap sari darah hiu macan yang dibunuhnya, tetapi dia juga melahap sari darah hiu macan yang dibunuh orang lain. Tubuhnya bersinar, dan esensi darah hiu macan dari semua tingkatan terus-menerus dilahap olehnya. Ini terlalu bagus. Mata Lu Ming berbinar. Sudah lama sekali sejak dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar. Bagi yang lain, pertempuran berskala besar seperti itu adalah neraka, tetapi baginya, itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Dia mengedarkan kekuatan melahap 9 garis keturunan naga di telapak tangannya, terus-menerus melahap esensi darah hiu macan. Tentu saja, jika seorang seniman bela diri tewas dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan melahap semua esensi darah. Dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan 9 garis keturunan naga dan memurnikan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Bunuh, bunuh yang bertopeng. Raungan keras datang dari dekat, dan 3 hiu macan raksasa menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Air laut mengembun menjadi tombak panjang dan menembus ke arah Lu Ming. Di saat yang sama, ada juga belati melengkung yang menembus kehampaan. Aura Lu Ming melonjak dan membubung ke langit. Dia mengambil beberapa langkah dan membunuh 3 hiu macan tingkat raja tingkat puncak. Tidak jauh dari situ, Xian Yanxing bahkan lebih terkejut lagi. Medan kekuatan iblis langit adalah keberadaan abnormal dalam pertarungan kelompok. Selama medan kekuatan iblis langit menutupi hiu macan, mereka akan terbagi menjadi beberapa bagian tanpa mereka sadari. Di bawah lautan roh, Xian Yanxing dan Lu Ming tidak ada bandingannya. Bus! Sinar cahaya perak melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Itu juga hiu macan, tapi panjangnya hanya 10 meter. Namun, seluruh tubuhnya berwarna perak, dan ditutupi lapisan sisik perak. Lu Ming tanpa sadar menyapu tombak panjang itu. Bang! Tombak panjang Lu Ming menyapu tubuh Tiger Shark perak. Seolah-olah dihantam gunung yang menjulang tinggi. Tubuhnya bergetar dan mau tak mau ia mundur 3 langkah. Namun, hiu harimau perak juga terlempar oleh cambuk Lu Ming. Kekuatan yang sangat kuat. Hati Lu Ming tergerak. Setelah Tiger Shark perak terbang, semuanya baik-baik saja. Ia meraung dan menyerang Lu Ming lagi. Di bawah kendali hiu macan perak, air laut berubah menjadi segala jenis senjata. Pedang tajam, tombak panjang, tombak panjang. Totalnya ada lebih dari 100, menyelimuti Lu Ming. Yang ini adalah hiu macan yang bermutasi. Mata Lu Ming berbinar. Beberapa binatang iblis memiliki garis keturunan binatang dewa kuno dan binatang buas. Mereka sangat kuat dan lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Yang jelas hiu macan ini adalah keturunannya. Banyak binatang iblis dengan garis keturunan yang kuat tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga kekuatan iblis yang sangat besar. Pada tingkat tertentu, mereka juga dapat membangkitkan keterampilan tempur yang tersembunyi di garis keturunan mereka dan memiliki semua jenis kemampuan surgawi. Terlebih lagi, binatang iblis dan seniman bela diri berbeda. Binatang iblis tidak akan memahami maksud alam langit dan bumi seperti seniman bela diri, tetapi binatang iblis secara bawaan cenderung pada atribut tertentu, dan mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk menguasai atribut tertentu. Ketika kekuatan mereka bertambah, mereka akan menjadi semakin kuat. Ini adalah bakat yang tidak dapat dibandingkan dengan umat manusia. Merusak. Tombaknya tersapu, dan semua senjata yang terbuat dari air laut langsung roboh. Dan EBSP, cahaya tombak 3 warna meledak dan mengenai kepala hiu macan perak. Bang! Tiger Shark perak dikirim terbang seperti bola meriam. Sepanjang jalan, ia membunuh beberapa hiu macan yang kuat dan terbang beberapa ribu meter sebelum berhenti. Namun, dia belum mati. Hanya ada lubang sedalam beberapa kaki di kepalanya. Pertahanan yang sangat kuat, dan skala yang sangat keras. Lu Ming diam-diam terkejut. Pertahanan hiu macan sangat mengagumkan, karena tidak tertembus sinar tombaknya. Kuat, serangan manusia ini terlalu kuat. Ayo pergi. Lu Ming terkejut, tapi Tiger Shark perak itu sangat ketakutan. Begitu ia stabil, ia buru-buru terbang ke kejauhan. Jika kamu ingin pergi, tinggallah.
Luming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyusul Tiger Shark perak dalam waktu singkat. Kamu ingin membunuhku. Mati. Binatang iblis sudah sangat bermusuhan. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, keganasan Tiger Shark perak dan ia menerkam ke arah Luming. Suara mendesing. Yang menyambutnya adalah tombak yang sangat tajam. Kali ini, itu bukanlah pancaran tombaknya, tapi ujung dari mayat tombak naga yang tak terbatas. Puci. Tombak naga yang tak terbatas menembus kepala Tiger Shark perak. Tiger Shark perak meraung dan berhenti bernapas. Puci. Luming mengeluarkan tombak panjangnya dan melahap esensi darah Tiger Shark perak. Pada saat ini, ekspresi Luming sedikit berubah. Ledakan. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah darah, memancarkan fluktuasi yang kuat. Garis keturunan keduanya akan meningkat. Luming mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi garis keturunan keduanya, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Luming bisa merasakan kekuatan meridian darah keduanya meningkat pesat. Ledakan. Pada akhirnya, garis keturunan kedua tidak bisa ditekan lagi. Muncul di atas kepalanya dan 8 cincin perak berkilauan, menarik perhatian banyak orang. Untungnya, ketika meridian darah kedua muncul, itu sudah berhasil dipromosikan. Penonton tidak melihat proses promosinya melainkan hanya hasilnya. Mereka mengira Luming memiliki meridian darah tingkat Raja tingkat 8. Meskipun garis keturunan Raja tingkat 8 sangat mengejutkan, tidak ada yang memperhatikannya dalam pertarungan hidup dan mati ini. Luming belum pernah mengaktifkan blood meridiannya di pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang mengira Luming awalnya memiliki meridian darah tingkat Raja tingkat 8. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Xian Yanxing. Tidak jauh dari situ, Xian Yanxing cemberut saat melihat 8 cakra perak di meridian darah Luming. Ketika garis keturunan kedua orang ini pertama kali terbangun, dia hanyalah Raja tingkat ketiga. Sekarang, dia menjadi Raja tingkat 8. Garis keturunannya sebenarnya bisa naik level. Orang ini menyembunyikan banyak hal dariku. Xian Yanxing bergumam pelan. Bunuh gadis kecil ini. Saat ini, 2 hiu macan perak menyerang Xian Yanxing. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong. Xian Yanxing berteriak saat dia bertarung dengan 2 hiu macan perak. Setelah beberapa napas, Luming mempertahankan garis keturunan keduanya dan terus membunuh. Pertempuran besar masih berlangsung. Lautan adalah lautan berwarna merah darah, dengan mayat manusia dan hewan laut yang mengambang. Di Pulau Pasir Emas, terdapat lebih dari 500.000 prajurit di atas level Grandmaster bela diri, dan lebih dari 50.000 prajurit di atas level Raja bela diri. Namun, jumlah binatang laut bahkan lebih banyak lagi. Mereka padat dan menutupi wilayah laut yang panjangnya ribuan mil. Mereka melancarkan serangan tanpa rasa takut. Di langit, pertarungan antara prajurit tingkat samudera spiritual juga memasuki kondisi cemas, dan akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kaisar Naga Abadi Chapter 663 Bahasa Indonesia 663 Kemunculan Naga Banjir. Faktanya, semakin besar pertempuran berlangsung, semakin merugikan manusia. Ini karena jumlah hewan laut tingkat Raja tingkat puncak lebih banyak daripada manusia. Di antara mereka, ada banyak keturunan yang kuat. Misalnya, meskipun Luming bisa membunuh hiu harimau perak, itu adalah mimpi buruk bagi Raja tingkat puncak lainnya. Kita harus membunuh lebih banyak binatang iblis tingkat Raja tingkat puncak. Jika tidak, hal itu akan semakin merugikan umat manusia. Luming mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat. Dia tidak perlu mengkhawatirkan Xian Yanxing. Selama dia berada di tingkat samudera spiritual, Xian Yanxing tidak akan berada dalam bahaya. Luming mengambil satu langkah dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping hiu King Tiger tingkat puncak. Dia menusukkan tombaknya dan membunuh hiu macan. Kemudian, dia mengambil langkah lain dan membunuh hiu Raja Harimau tingkat puncak berikutnya. Dia tidak menyerang hiu macan lainnya, memilih untuk menyerang hiu macan tingkat puncak. Ratusan mil jauhnya, 2 lelaki tua ditindas sepenuhnya oleh seekor Tiger Shark perak. Kedua lelaki tua ini juga merupakan 2 monster tua di wilayah laut terdekat. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan sangat kuat. Namun, meski keduanya bergabung,
mereka bukanlah lawan dari Tiger Shark perak ini. Mereka bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan Tiger Shark perak. Tiger Shark perak tidak takut mati dan terus menyerang keduanya. Bang! Salah satu lelaki tua itu terkena ekor hiu macan perak dan terlempar sejauh ribuan meter. Dia memuntahkan seteguk darah. Keturunan seperti ini terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingannya. Orang tua lainnya dengan cepat mundur. Namun, Tiger Shark perak sedang mengejar dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jangan bilang padaku bahwa aku akan mati di mulut binatang ini hari ini. Orang tua itu menghela nafas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih terkena Tiger Shark perak dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terus-menerus dikirim terbang. Aku akan mati. Orang tua itu berpikir sendiri. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam yang mengenakan topeng Asura tiba-tiba muncul di samping Tiger Shark perak. Tombak panjang yang menakutkan menembus kepala Tiger Shark perak. Darah berceceran di mana-mana saat Tiger Shark perak terbunuh. Kemudian, sosok itu menamparkan luka Tiger Shark perak dan menghilang dalam sekejap. Orang tua itu tercengang. Serangan yang sangat kuat. Orang tua yang telah dicambuk oleh ekor Tiger Shark perak itu terbang mendekat, matanya penuh keheranan. Mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan hiu macan perak meskipun mereka mencoba yang terbaik, namun sosok ini telah membunuhnya dengan satu serangan tombak. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Pria ini seharusnya menjadi pakar yang sedang naik daun di platform pertarungan kehidupan. Namanya Asura, dan kudengar dia masih muda. Lelaki tua di belakang berbicara seolah dia baru saja bangun dari mimpi. Pahlawan benar-benar datang dari anak muda. Orang tua sebelumnya menghela nafas. Ayo pergi. Kami akan pergi dan membunuh Raja Hiu Macan tingkat puncak biasa itu. Kata orang tua di belakang. Keduanya kemudian menyerang dua hiu macan tingkat puncak biasa. Orang yang membunuh Tiger Shark perak secara alami adalah Luming. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan kedua lelaki tua itu. Saat ini, targetnya adalah hiu macan tingkat Raja Puncak. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah membunuh 16 hiu macan tingkat Raja tingkat puncak. Betapa kuatnya kekuatan esensi darah. Itu terlalu kuat. Esensi darah dari 16 Raja Hiu Macan tingkat puncak terlalu kuat dan sangat kaya. Kekuatan esensi darah binatang iblis biasanya lebih kaya dan kuat dibandingkan manusia. Luming terus membunuh sambil menyempurnakan. Kali ini, dia terus menggunakan kekuatan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Ketika garis keturunan keduanya mencapai tingkat ke-8 tingkat raja, kabut pada prasasti batu tampaknya telah sedikit memudar, dan kata-kata pada prasasti tersebut menjadi lebih jelas. Ada 3 kata di loh batu. Kata pertama adalah, menekan. Kata ketiga adalah, tablet. Hanya kata kedua yang agak kabur dan tidak terlihat jelas. Luming merasa bahwa selama garis keturunan keduanya naik ke tingkat raja tingkat ke-9, dia akan dapat melihat kata kedua dengan jelas. Pada saat itu, dia mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Luming memburu binatang iblis raja tingkat puncak sambil menyempurnakan esensi darahnya. Di sisi lain, sosok bertopeng Yama bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan bersinar, dan setiap kali berkedip, hiu darah tingkat raja puncak akan terbunuh. Dia terbunuh dalam satu serangan. Demikian pula, kemanapun Xian Yanxing pergi, binatang laut dibunuh satu demi satu, berapapun levelnya. Luming menyerang dan membunuh untuk sementara waktu. Dia telah membunuh lebih dari 20 hiu macan, seorang raja puncak. Pada saat ini, dia telah membunuh untuk keluar dari wilayah hiu macan dan masuk ke wilayah singa laut. Ada juga keturunan singa laut yang sangat kuat. Namun, mereka tetap dibunuh oleh Luming dengan satu tembakan. Tidak lama kemudian, Luming telah melahap lebih dari 30 esensi darah binatang iblis tingkat raja tingkat puncak. Hualala, saat ini, air laut bergolak dan mengalir deras menuju pantai. Di laut, ada banyak sekali sosok besar yang berputar-putar. Mereka sebenarnya adalah ular laut yang sangat besar. Masing-masing panjangnya puluhan meter dan tubuhnya lebih tebal dari tangki air. Mereka membuka mulut dan menelan seorang prajurit. Dengan memutar tubuhnya, seorang seniman bela diri pasti mati. Ular raksasa laut dalam, itu adalah ular raksasa laut dalam.
Seseorang berseru. Apa yang sedang terjadi? Ras lain telah muncul. Ini terlalu tidak normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Ah, hati-hati. Jeritan dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Hualala. Dan EBSP, lautan bergolak, dan semua orang melihat dua ular raksasa di dalam air. Tubuh mereka yang menggeliat memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan aura kuat mereka sangat mencengangkan. Dengan ayunan ekornya, sejumlah besar seniman bela diri terkena ekornya dan langsung meledak. Bahkan tingkat raja tingkat puncak pun sama. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk membalas. Great Demon yang bisa berubah wujud. Kedua ular laut dalam raksasa ini adalah iblis besar yang bisa berubah bentuk. Dengan dua iblis yang bertransformasi setara dengan tindakan tingkat samudera spiritual, sisi manusia menunjukkan tren sepihak. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Di udara, praktisi spiritual Handao tidak bergerak. Pada saat ini, dia berteriak dan melangkah maju, berjalan menuju dua iblis yang berubah bentuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang seputih salju terbang keluar, dan setiap cahaya pedang yang terbang melewatinya membunuh seekor ular raksasa laut dalam. Ketika lampu pedang itu terbang ke laut, air laut langsung memadat dan berubah menjadi es, membekukan sejumlah besar ular laut dalam raksasa di dalam es. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat ketiga. Salah satu ular raksasa laut dalam berkata dengan nada serius. Karena kamu tahu, matilah. Aura makhluk spiritual Handao sungguh luar biasa. Dua lampu pedang seputih salju menebas ke arah dua ular raksasa itu. Orang tua, aku lawanmu. Ombak di belakangnya bergejolak, dan sesosok tubuh yang sangat besar bergegas keluar dari laut. Mengaum. Raungan itu mengguncang langit. Itu adalah auman naga. Astaga, itu naga banjir. Murid banyak orang tiba-tiba melebar saat mereka berteriak tak percaya. Sosok raksasa yang muncul di akhir sebenarnya adalah naga banjir biru. Naga banjir ini memiliki tubuh panjang dan ramping yang panjangnya lebih dari 200 meter. Ia memiliki 4 cakar di bawah perutnya dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah naga banjir sungguhan, naga banjir hidup dengan darah naga asli. Lu Ming juga melihat ke arah itu dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga banjir hidup. Dia telah melihat naga banjir mati yang dimurnikan menjadi mayat iblis oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi. Naga air biru membuka mulutnya dan meraung. Dua tornado air dikirim ke arah sabre light milik praktisi spiritual pedang dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 664 Bahasa Indonesia. 664 melawan Great Demon sendirian. Dua tornado air berubah menjadi dua naga banjir dan bertabrakan dengan pancaran pedang praktisi spiritual pedang dingin. Keduanya hancur. Mengaum. Naga banjir mengeluarkan raungan yang panjang, dan tubuh naga birunya yang seperti giok menerkam ke arah praktisi spiritual Handao. Momentum makhluk spiritual Handao seperti pelangi, dan energi pedang seputih salju di sekelilingnya menari-nari, seolah-olah telah membekukan ruang. Cahaya pedang sedingin es menebas ke arah naga banjir. Cakar naga banjir bertabrakan dengan cahaya pedang, dan energi tak terbatas menyebar ke segala arah, mencabik-cabik binatang laut dan pejuang manusia di sekitarnya. Ayo naik dan bertarung. Tetua pedang dingin terbang ke langit, begitu pula naga banjir. Pada level mereka, pertarungan di bawah akan berdampak terlalu besar. Itu akan mempengaruhi manusia dan binatang iblis lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara makhluk spiritual es dan naga banjir terus berlanjut hingga ke langit. Namun, pertempuran di laut menjadi semakin intens. Binatang laut telah bergabung dengan ular laut dalam raksasa, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat, sepenuhnya menekan manusia. Hal yang paling fatal adalah ras ular raksasa laut dalam memiliki dua iblis besar di alam roh laut. Mereka terlalu kuat, dan mereka tidak seperti siapapun. Dengan gerakan memutar tubuh besar mereka, sejumlah besar manusia terbunuh. Dua ular raksasa laut dalam menyerang manusia tanpa kendali. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jeritan dan ratapan kesakitan bergema di udara. Mundur, mundur cepat. Kita tidak bisa menghentikan dua iblis besar tingkat samudera spiritual sama sekali. Mundur dengan cepat. Seseorang berteriak. Dia tidak berani menghentikan mereka dan mundur dengan panik. Akibatnya, formasi pertahanan manusia menjadi kacau balau.
Binatang laut itu terus menyerbu ke area tempat ular laut dalam raksasa itu berada. Sejumlah besar seniman bela diri terbunuh. Kali ini, ada terlalu banyak binatang laut. Mereka terlalu kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa lagi menjaga Pulau Pasir Emas. Kami hanya bisa mundur ke pulau lain. Tidak, kami telah beroperasi di Pulau Pasir Emas selama ratusan tahun. Kita tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Tunggu dan tunggu bantuan. Ada berbagai macam teriakan, tapi semangat terus menurun. Iblis alam lautan jiwa, Luming melihat ke arah ular raksasa laut dalam. Kemudian, dia mengambil langkah di udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan melaju ke arah ular raksasa laut dalam. Di arah lain, cahaya pedang emas juga menuju ke arah ular raksasa laut dalam. Kecepatan kedua sinar cahaya itu sangat cepat, dan dalam selusin tarikan napas, mereka sudah mendekati dua ular raksasa laut dalam tingkat samudera spiritual. Serangan naga sejati. Luming mendekat dan menusukkan tombaknya ke depan. Naga sejati tiga warna meraung dan menari di udara, menerkam salah satu ular raksasa laut dalam. Semut berani menyerangku. Kamu mendekati kematian. Ular raksasa laut dalam mendengus dan meludahkan kolom air hitam ke arah naga sejati tiga warna. Ledakan. Dengan getaran yang hebat, kolom air dan naga sejati tiga warna menghilang bersamaan, tapi sosok depan ular laut dalam raksasa itu juga terhalang. Tidak jauh dari situ, cahaya pedang emas juga menghalangi ular laut dalam raksasa lainnya. Itu adalah Raja Neraka. Luming dan Raja Neraka masing-masing menghadapi seekor ular laut dalam yang besar. Dua ular raksasa laut dalam seharusnya berada pada tahap awal alam samudera spiritual tingkat pertama, yang setara dengan tahap awal alam samudera spiritual tingkat pertama. Sebelumnya, di Akademi Alkimia Laut Awan, Luming, Xian Yanxing, Li Xiaoyun, dan Gu Huaxu telah bekerja sama untuk melukai leluhur lama Akademi Alkimia Laut Awan. Nenek moyang lama adalah eksistensi di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Selama pertempuran dengan nenek moyang Akademi Alkimia Laut Awan, budidaya Luming hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV9. Sekarang setelah dia menerobos ke ranah Raja Puncak, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sejak itu, dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya. Sekarang, ular laut dalam raksasa ini adalah ular yang tepat. Siapa ini? Dia memblokir ular raksasa laut dalam. Itu Raja Yama dan Asura. Apakah mereka akan bertarung dengan monster alam lautan jiwa? Petik 2. Itu mungkin. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Jika mereka bisa menghentikan dua ular raksasa itu, kita punya peluang. Seorang Raja Bela Diri yang melawan lautan roh. Apakah itu mungkin? Petik 2. Saya tidak peduli lagi. Kami hanya bisa mengambil risiko. Ayo serang dan hentikan binatang laut lainnya dengan seluruh kekuatan kita. Berhenti. Para pejuang manusia di sekitarnya meraung dan mengatur kekuatan mereka untuk memblokir binatang laut lainnya. Asura, ayo kita bertanding dan lihat siapa yang bisa membunuh ular raksasa ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara Raja Neraka terdengar. Itu masih sangat muda, tapi penuh dengan ketajaman. Baiklah, ayo kita bertanding. Semangat juang Luming juga melonjak. Sebelumnya, keduanya sempat khawatir dan tidak bertengkar. Tapi sekarang, mereka bisa menggunakan konfrontasi lain untuk menentukan pemenang. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga dua ular raksasa laut dalam, amarahnya hampir meledak. Semut, kamu ingin membunuh kami. Pergi ke neraka. Di depan Luming, ular laut dalam yang besar itu meraung dengan marah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak melahap Luming. Lidahnya seperti pedang tajam, melesat ke arah Luming. Membunuh. Pergi, Luming berteriak. Cahaya tombak tiga warna berputar dan berubah menjadi cahaya tombak, menusuk ular raksasa itu. Di saat yang sama, Raja Neraka juga terlibat dalam pertarungan sengit dengan ular laut dalam raksasa. Dentang, lidah ular raksasa laut dalam itu seperti pedang yang sangat tajam. Saat bertabrakan dengan tombak panjang, justru menimbulkan suara benturan emas dan besi. Bus! Pada saat yang sama, ekor ular itu menyapu kehampaan, menyebabkan ledakan teredam di udara saat ia melesat ke arah Luming. Luming maju selangkah dan terbang ke langit, menghindari serangan ekor ular. Namun, ekor ular itu seperti penusuk yang menempel pada tulang.
Ia meleset dari sasarannya dan terus menyerang Luming dari bawah. 9 naga menginjak-injak langit. Raungan naga bergema, dan kekuatan mengerikan meledak. Masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya, membombardir ekor ular. Ledakan. Ekor ular itu bergetar seolah membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Itu terus bergetar, dan akhirnya, sebagian meledak dengan keras, darah berceceran di mana-mana. Ular raksasa tingkat samudera spiritual terluka. Ketika pejuang manusia lain di dekatnya melihat ini, mereka langsung bersemangat seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka meraung dan menyerbu ke arah binatang laut. Semut, kamu berani menyakitiku. Mati-mati. Ular laut dalam yang besar melingkari tubuhnya dan air laut yang tak berujung berubah menjadi ular laut yang menerkam Luming. Tinju bintang yang meledak. Tombak naga yang tak terbatas menghilang. Luming melemparkan tinju bintang yang meledak. Sinar pancaran tinju menembus kehampaan dan meledak ke bawah. Kali ini, Luming telah mengintegrasikan 3 niat ke dalam tinju bintang yang meledak. Itu lebih cepat dan daya ledaknya lebih kuat. Ledakan, ledakan, seolah-olah ada banyak meteor yang jatuh, terus-menerus bertabrakan dengan ular laut yang terbentuk oleh air laut. Dengan ledakan yang keras, energi yang tak ada habisnya menyebar. Para prajurit dan binatang laut di dekatnya mati di tempat setelah mereka terkena serangan. Pergi, menjauhlah. Di tempat Luming dan ular raksasa itu bertarung, para prajurit dan binatang laut lainnya telah pergi. Di sisi lain, pertarungan antara Raja Yama dan ular raksasa laut dalam juga serupa. Pedang Ki ada di mana-mana, dan prajurit serta ular laut lainnya juga berada jauh. Membunuh, mati, Luming berteriak. Kekuatan tinju menjadi semakin ganas dan intens. Pada akhirnya, orang hampir tidak bisa melihat Luming meninju. Orang hanya bisa melihat pancaran sinar kepalan tangan mengalir deras. Dingin, rasanya terlalu enak. Inti penting Luming mendidih dan semangat juangnya tampak membara. Ini adalah pertarungannya yang sebenarnya, pertarungan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa perlu menekan Yuan aslinya. Dia merasa bisa menggunakan tinju bintang yang meledak dengan lebih lancar. Tiba-tiba, sinar tinju itu bergetar, dan kekuatannya sepertinya meningkat 1 tingkat lagi. Tingkat kelima adalah Luming telah memahami tinju bintang yang meledak ke tingkat kelima selama pertempuran besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 665 Bahasa Indonesia. 665 Membunuh ular raksasa laut dalam. Tinju bintang yang meledak berbeda dari 3 kemutlakan Dewa Naga. 3 kemutlakan Dewa Naga dibagi menjadi 3 gerakan. Langkah ketiga, serangan ekstrim, memiliki daya tembus yang sangat kuat dan kekuatan serangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, serangan naga sejati dan pembunuhan 10.000 naga jauh lebih lemah. Sedangkan untuk tinju bintang yang meledak, itu adalah gerakan membunuh murni. Setiap pukulan seperti ledakan meteorit. Dari segi kekuatan, itu bahkan lebih kuat dari serangan naga yang sebenarnya. Kekuatan destruktif dari tinju bintang peledak tingkat kelima tidak lebih lemah dari serangan naga sejati. Satu demi satu, pancaran tinju muncul seperti serangan naga yang sebenarnya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Bang, bang, akhirnya, Luming menang. Ia mengalahkan ular laut yang terkondensasi dari air laut. Kekuatan tinju yang kuat mendarat di tubuh ular raksasa laut dalam. Kekuatan tinju mendarat di tubuh ular raksasa laut dalam, menyebabkannya mengaum terus-menerus. Namun, tubuh ular laut dalam raksasa itu ditutupi sisik, dan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu, kekuatan tinju dari tinju bintang yang meledak telah diimbangi oleh ular laut yang terkondensasi oleh air laut, sehingga hanya dapat melukai ular raksasa laut dalam, tetapi tidak melukainya. Namun, hal ini telah membuat marah ular raksasa laut dalam. Ia meraung dengan marah dan naik ke udara, menerkam ke arah Luming. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan gas hitam mengepul ke arah Luming. Gas beracun. Jantung Luming berdetak kencang dan dia mundur dengan cepat. Namun, ketika salah satu dari mereka tersentuh oleh gas beracun tersebut, ia langsung merasakan sakit yang membakar di kulitnya. Gas beracun itu dengan cepat merusak kulitnya. Melahap. Luming mengendalikan kekuatan melahap garis keturunan 9 naga, segera, semua gas beracun dimakan oleh garis keturunan. Garis keturunan kedua, meledak. Meridian darah kedua Luming meledak dan kekuatannya meningkat 1 tingkat lagi.
Dia melancarkan lebih dari 100 pukulan berturut-turut, menyebarkan gas beracun di depannya. Lidah ular raksasa laut dalam itu seperti pedang, terbungkus lapisan cairan hitam, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Lidah ular itu berkedip-kedip dengan liar, menghancurkan kekuatan tinju Luming. Setelah Luming melancarkan lebih dari 100 pukulan, tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengeluarkan tombaknya. Tombak panjang itu berubah menjadi panjang 1000 meter dan menghantam tubuh ular raksasa itu. Ular raksasa itu mendesis panjang dan tubuhnya terlempar. 9 naga menginjak-injak langit. Luming mengambil 4 langkah di udara. Kekuatan kekerasan terus meledak ke arah ular raksasa itu. Targetnya adalah posisi ular raksasa setinggi 7 inci. Bang! Pada titik 7 inci dari ular raksasa itu, tiba-tiba ia meledak. Sisiknya beterbangan kemana-mana, dan darah berceceran kemana-mana. Namun, pertahanan ular raksasa itu terlalu kuat. Sebagian besar kekuatannya terhalang oleh sisiknya. Meski sebagian besar dagingnya terhempas, itu hanyalah luka dangkal pada tubuh besar ular raksasa itu. Namun, luka dangkal ini sudah cukup bagi Luming. Setelah Luming menggunakan 9 langkah-langkah naga, tubuhnya mengikuti dan jatuh dengan cepat. Saat dia hendak mencapai ular raksasa itu, dia dengan berani melancarkan serangan terkuatnya. Serangan ekstrim. Tombak itu menyatu dengan tubuhnya dan berubah menjadi pancaran tombak yang menyilaukan, yang ditujukan ke luka ular raksasa itu. Luka tadi adalah akibat serangan ini. Itu merupakan pukulan fatal. Ular raksasa itu sepertinya merasakan ancaman yang fatal. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memuntahkan kabut hitam beracun ke arah Luming. Kabut beracun hampir berubah menjadi cairan. Itu sangat menakutkan, bahkan senjata spiritual tingkat 5 biasa pun akan terkorosi dan meleleh. Sayangnya, ia bertemu dengan Luming. Dengan perlindungan garis keturunan 9 naga, Luming sama sekali tidak takut dengan gas beracun. Kekuatan melahap menyelimuti seluruh tubuh Luming. Dia berlari ke depan dan sinar tombak yang menyilaukan menembus luka di kepala ular raksasa setinggi 7 inci itu. Kemudian keluar dari sisi lain. Tanda 7 inci adalah titik vital ular itu. Tindakan Luming telah membuat lubang besar di titik vital ular raksasa itu. Mendesis, mendesis. Mata ular raksasa itu terbuka lebar, dan ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Ia jatuh ke laut, berguling beberapa kali di laut, lalu berhenti, tak bergerak. Seekor ular raksasa laut dalam di tingkat samudera spiritual dibunuh oleh Luming. Pada saat ini, pandangan Luming beralih ke sisi lain, tempat Raja Neraka berada. Cahaya pedang menyilaukan yang sangat tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Puci, kepala ular raksasa itu hampir terpenggal. Lebih dari separuhnya telah terpotong, hanya menyisakan sedikit yang menggantung. Ular raksasa lainnya juga tewas. Sosok Raja Neraka muncul, namun jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan jubah emas di dalamnya. Dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Kecepatan dia membunuh ular raksasa itu hanya beberapa napas lebih lambat dari Luming. Pada saat ini, pandangannya juga tertuju pada Luming. Matanya berkedip dan dia berkata, "Kamu menang kali ini, tapi aku tidak akan kalah lain kali." "Sebenarnya, kamu tidak kalah," kata Luming. Kekuatan Raja Neraka telah mengejutkannya. Tingkat kedua dari logam akan. Kehendak Raja Neraka telah mencapai tingkat kedua. Selama dia membuka lautan roh, dia akan segera menjadi pejuang alam lautan jiwa. Selain itu, keterampilan bela diri garis keturunan Raja Neraka juga sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari keterampilan bela diri garis keturunan Geng Sui. Kekuatan tempur Raja Neraka yang sebenarnya jelas tidak lebih lemah dari Luming. Alasan mengapa Luming bisa membunuh ular raksasa itu terlebih dahulu adalah karena dia tidak takut dengan serangan gas beracun. Kerugian tetaplah kerugian, apapun alasannya. Raja Neraka berkata dengan tenang. Pada saat ini, para ahli bela diri manusia di dekatnya mula-mula sangat terkejut, kemudian menjadi sangat bersemangat. 2 ular raksasa laut dalam di tingkat samudera spiritual telah dibunuh oleh Raja Yama dan Asura. Seorang raja bela diri sebenarnya telah membunuh seorang pejuang di tingkat samudera spiritual. Ini sungguh sulit dipercaya. Di masa lalu, hal ini hanya terdengar dalam legenda.
Para prajurit yang pernah ke platform pertarungan kehidupan memiliki pemikiran berbeda. Pertarungan antara Raja Yama dan Asura akhirnya berakhir. Asura lebih kuat. Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Masih ada lagi. Mengapa kita tidak melanjutkannya? Pandangan Luming beralih ke pertempuran di langit. Itu adalah pertempuran di tingkat samudera spiritual. Seperti yang kuinginkan, tubuh Raja Yama menampakkan semangat juang yang kuat. Bus, bus, seberkas cahaya pedang dan seberkas cahaya tombak melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Luming dan Raja Neraka akan berpartisipasi dalam pertempuran antara ahli alam lautan jiwa. Selama mereka membunuh satu atau dua iblis alam jiwa lagi, skala kemenangan akan menguntungkan manusia. Luming tidak mengonsumsi sari darah ular laut dalam raksasa. Dia sudah melahap cukup banyak esensi darah, dan garis keturunan 9 naga masih perlahan disempurnakan. Esensi darah dari lautan roh terlalu kuat. Jika dia melahapnya, Luming tidak akan bisa mengendalikannya. Dia harus mencari tempat untuk memperbaikinya dan dia tidak akan bisa terus berjuang. Di langit, formasinya sangat kuat. Pejuang manusia dan lautan makhluk jiwa sama-sama memiliki keuntungan, dan pertempurannya sangat sengit. Untuk saat ini, belum ada yang bisa menentukan pemenangnya. Seorang pria kekar berjubah biru saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan hiu macan. Hiu macan ini memiliki budidaya tingkat samudera spiritual tingkat pertama, yang bahkan lebih kuat daripada ular raksasa laut dalam sebelumnya. Namun, budidaya pria berjubah biru juga tidak lemah. Kultivasinya juga berada pada tingkat samudera spiritual tingkat pertama. Pria berjubah biru dan hiu macan sama-sama terluka. Sosok Luming bersinar dan dia bergegas menuju medan perang. Haha, teman kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku membunuh binatang ini. Pria kekar berjubah biru itu tertawa gembira saat melihat Luming. Dia telah melihat Luming membunuh ular raksasa laut dalam. Mereka bertempur di langit, tetapi mereka juga memperhatikan pertempuran di tempat lain dan mengamati situasi setiap saat. Kaisar Naga Abadi Chapter 666 Bahasa Indonesia 666 Praktisi Spiritual Tercelah Handao. Brengsek, hiu macan itu meraung marah saat melihat Luming menyerangnya. Ia sedikit bingung. Senior, ayo kita bunuh hiu macan ini bersama-sama. Luming mengayunkan tombak panjangnya. Cahaya tombak besar itu panjangnya ribuan meter dan ditujukan pada hiu macan. Haha, ayo kita bunuh binatang ini. Mata pria berjubah biru itu berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia memegang pedang tempur yang lebih lebar dari telapak tangannya dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan ke arah hiu macan. Luming dan pria kekar berjubah biru bergabung. Hiu macan segera dirugikan dan ditindas sepenuhnya. 9 naga menginjak-injak langit. Luming mengambil 4 langkah berturut-turut. Kekuatan kekerasan itu seperti gunung dewa kuno yang menghantam tubuh hiu macan. Tubuh hiu macan bergetar. Di bawah, cahaya pedang pria berjubah biru itu melesat ke atas dan meninggalkan luka sepanjang lebih dari 10 meter di tubuh hiu macan. Salah satu siripnya terpotong dan terlempar jauh. Hiu macan mengaum dengan marah. Dalam ketakutannya, ia tidak berani melawan lagi dan ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luming menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk menghalangi jalan mundur hiu macan. Dia memukul lebih dari 100 kali berturut-turut. Lebih dari 100 pancaran ledakan menghalangi jalan hiu macan dan merobek luka terbuka di tubuh hiu macan. Meski lukanya tidak besar, namun membuat hiu macan mengeluarkan darah. Bahkan ada beberapa aura kepalan tangan yang ditujukan ke luka hiu macan, sehingga membuat luka hiu macan semakin parah. Pedang yang menusuk langit, bunuh. Pria berjubah biru itu datang dengan pancaran pedang menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Ia menebas luka hiu macan dan langsung memotong tubuhnya menjadi 2. Hiu macan di permukaan laut roh telah mati. Haha, adikku, terima kasih. Pria berjubah biru itu menyeringai, tapi matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Ini adalah orang yang kejam. Jika bukan karena kekuatan tempur Luming yang kuat yang mendapatkan pengakuannya, dia bahkan tidak akan peduli dengan Luming. Jika dia tidak menyukai penampilan Luming, dia akan membunuhnya. Namun, kekuatan tempur Luming sudah berada pada level yang sama dengannya. Secara alami, dia menahan aura ganasnya.
Ayo pergi dan bunuh iblis-iblis besar lainnya di lautan roh. Kata Luming. Haha, tak satu pun dari ini akan pergi hari ini. Wajah pria berjubah biru itu menunjukkan ekspresi garang. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sisi lain, Raja Yama dan prajurit alam lautan jiwa lainnya juga telah membunuh binatang buas lautan jiwa. Dengan cara ini, selain naga banjir, hanya ada 7 monster tingkat samudera spiritual yang tersisa. Di sisi manusia, selain praktisi spiritual Handao, ada 9 ahli alam lautan jiwa lainnya. Luming dan Raja Neraka juga berada di lautan jiwa. Tentu saja, ada juga Xie Nianxing. Kekuatan tempur kelas atas dari sisi manusia telah berada di atas angin. Namun pada saat ini, raungan naga bergema di langit dan sesosok tubuh turun dengan cepat. Itu adalah praktisi spiritual Handao. Spiritualis Handao memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan cepat. Di atasnya, naga banjir meraung dan tubuh besarnya meluncur ke bawah, mengejarnya. Suara mendesing. Cahaya surgawi biru melesat ke arah makhluk spiritual Handao. Dia mematikan cahaya pedang dan nyaris tidak memblokir serangan itu. Namun, sisa cahaya surgawi masih jatuh ke tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Bang! Praktisi spiritual Handao jatuh ke laut. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari seberang laut. Orang tua, mati. Naga banjir menerkam praktisi spiritual tersebut. Hati semua orang tenggelam. Praktisi spiritual Handao sebenarnya bukan tandingannya dan benar-benar tertekan. Praktisi spiritual Handao berada di puncak alam lautan spiritual tingkat ketiga, namun dia masih belum bisa menandingi naga banjir. Kekuatan tempur naga banjir terlalu kuat. Naga banjir ini seharusnya berada pada tahap awal tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, tetapi kekuatan tempurnya tidak dapat dihitung berdasarkan level normal. Naga banjir mengandung garis keturunan naga sejati. Entah itu tubuh fisik atau kekuatan iblisnya, itu sangat kuat. Ia juga memiliki beberapa keterampilan tempur yang kuat. Meskipun naga banjir ini hanya berada di tingkat kedua awal dari tingkat samudera spiritual, praktisi spiritual Handao bukanlah tandingannya. Naga banjir menerkam makhluk spiritual Handao. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia berbalik dan lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga banjir memutar tubuh besarnya dan melewati kehampaan, mengejar praktisi spiritual Handao dengan kecepatan ekstrim. Cahaya biru yang saleh, seperti pedang yang saleh, menembus ke arah praktisi spiritual Handao. Makhluk spiritual Handao terkejut. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk menghindari cahaya biru. Pada saat ini, dia mengubah arahnya dan menuju ke arah Luming dan pria kekar berjubah biru. Praktisi spiritual Handao bergegas menuju Luming dan pria kekar berjubah biru. Kalian, bantu aku memblokir naga banjir ini. Buru-buru. Praktisi spiritual Handao meneriaki Luming dan pria berjubah biru dengan nada memerintah. Luming mengerutkan kening. Kehebatan bertarungnya dan pria berjubah biru itu hanya berada di alam samudera spiritual tingkat pertama, yang jauh dari milik naga banjir. Itu berarti bunuh diri. Tujuan praktisi spiritual Handao sederhana saja. Dia ingin mereka berdua mati agar dia punya waktu untuk melarikan diri. Apakah Luming akan sebodoh itu? Dia akan melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi premisnya adalah dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jika ada bahaya yang fatal, dia dan Xie Nianxing akan berbalik dan pergi. Terus terang, dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang di Pulau Pasir Emas. Apa hubungan hidup dan mati mereka dengan Luming? Saya yakin banyak orang yang hadir berpikiran demikian. Sekarang, praktisi spiritual Handao memintanya untuk mati. Bagaimana mungkin? Luming berbalik dan terbang jauh, menghindari praktisi spiritual dan naga banjir. Pria berjubah biru melakukan hal yang sama dan terbang jauh. Kalian berdua berani melarikan diri saat menghadapi pertempuran dan mengabaikan keselamatan umat manusia. Anda layak mati. Praktisi spiritual Handao berteriak dan memandang Luming dan praktisi spiritual berjubah biru dengan mata penuh niat membunuh. Luming mencibir dan tidak bisa diganggu oleh praktisi spiritual pedang es itu. Kemudian, praktisi spiritual Handao bergegas menuju Raja Neraka. Tanpa ragu, Raja Neraka dan ahli lainnya juga berbalik dan pergi. Praktisi spiritual Handao meraung lagi dan lagi saat dia hampir terkena cahaya surgawi naga banjir.
Matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba bergegas menuju medan perang lain. Medan perang itu adalah pertarungan antara manusia di tingkat samudera spiritual dan iblis yang hebat. Orang tua pedang dingin yang aneh, apa yang kamu lakukan? Pakar alam lautan jiwa itu berteriak ketakutan. Karena praktisi spiritual Handao bergegas mendekat, jelas dia ingin menggunakan dia sebagai tameng. Wajah praktisi spiritual Handao dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mencoba yang terbaik untuk bergegas maju. Mundur, mundur. Penggarap tingkat samudera spiritual itu ingin meninggalkan tempat ini. Tetaplah di sini. Binatang alam lautan jiwa itu tidak akan membiarkan lawannya melarikan diri dengan mudah. Ia melancarkan serangan gila, mencoba menahannya. Makhluk spiritual Handao bergegas melewati ahli manusia. Dan di belakang mereka ada naga banjir. Semut manusia, pergilah ke neraka. Cakar besar naga banjir mencakar ahli tingkat lautan spiritual manusia. Sial, sial, pedang dingin yang eksentrik, kamu tercela. Prajurit spiritual tingkat samudera meraung dan meledak dengan liar, menggunakan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokir serangan naga banjir dan kemudian melarikan diri. Namun, perbedaan antara dia dan naga banjir terlalu besar. Di bawah cakar naga banjir, semua serangannya runtuh, dan semua pertahanannya sia-sia. Bang! Dia dicengkeram oleh cakar naga banjir, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara pecah-pecah. Pedang dingin hantu tua, aku mengutukmu mati tanpa tempat pemakaman. Orang itu meraung, dan kemudian auranya menurun dengan cepat. Naga banjir membuka mulutnya yang besar dan menelan ahli manusia itu dalam satu tegukan, lalu terus mengejar praktisi spiritual Handao. Kaisar Naga Abadi Chapter 667 Bahasa Indonesia 667 Pertempuran Kacau, Bala Bantuan. Setelah itu, praktisi spiritual Handao berlari lebih jauh dan bergegas ke medan perang lainnya. Tidak bagus, sial. Ketika elit umat manusia tingkat samudera spiritual lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Mereka melancarkan serangan heboh, lalu berbalik untuk lari. Namun, ada juga satu atau dua orang yang ditahan dengan kuat oleh iblis besar di seberang mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali untuk beberapa saat dan hanya bisa mengaum berulang kali. Handao, jangan datang. Seseorang berteriak, tetapi praktisi spiritual dengan pedang dingin terus terbang ke arah orang tersebut dengan wajah gelap. Meskipun para elit spiritual tingkat samudera ini tidak dapat sepenuhnya menghentikan naga banjir, selama mereka dapat menghentikannya untuk sementara waktu, dia akan dapat melarikan diri. Ah, Handao, kamu tercela. Pria itu mengutuk. Namun, hasilnya sama saja. Ketika praktisi spiritual Handao bergegas mendekat, naga banjir mengikuti dari belakang. Pakar manusia itu sama sekali bukan lawan naga banjir dan terbunuh dalam beberapa gerakan. Bahkan tubuhnya ditelan oleh naga banjir. Ayo pergi. Prajurit tingkat samudera spiritual lainnya yang telah melarikan diri tidak berani tinggal di udara, dan langsung terbang ke bawah untuk bergabung dalam pertempuran. Hahaha, bunuh semua manusia ini. Setan-setan spiritual tingkat samudera itu juga bergegas turun ke medan perang sambil tertawa liar. Medan perang di bawah berada dalam kekacauan. Penambahan prajurit tingkat samudera spiritual menyebabkan medan perang menjadi pertempuran yang kacau balau. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus ketika sejumlah besar seniman bela diri terbunuh oleh lautan binatang jiwa. Ada juga sejumlah besar binatang laut yang dibunuh oleh seniman bela diri alam lautan jiwa. Lu Ming juga bergegas ke medan perang di bawah. Lari-lari. Daerah ini dirusak oleh gurita raksasa, yang merupakan makhluk lautan jiwa. Tubuh gurita itu seperti gunung kecil. 8 tentakelnya menari-nari, dan terdapat mangkuk pengisap di setiap tentakel, yang memiliki daya tarik yang kuat. Dengan gelombang 8 tentakelnya, sejumlah besar prajurit manusia tersedot oleh cangkir hisap. Kemudian, cangkir hisap itu seperti mulut besar, memperlihatkan taringnya dan menelan para pejuang manusia. Jeritan itu naik dan turun. Ya, Luosin. Lu Ming melihat Luosin di tengah kerumunan. Saat ini, dia melarikan diri dengan panik bersama sekelompok orang. Di belakang mereka, sebuah tentakel besar menyapu ke arah mereka. Tolong. Beberapa orang yang berlari ke belakang langsung tersedot oleh pengisap tentakel, mengeluarkan jeritan sedih.
Apa yang kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah aku akan mati di sini? Wajah kecil Luo Xin pucat, tanpa bekas darah. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini, dan dia mungkin mati di sini. Sayangnya mimpinya untuk memperluas kamar dagang api belum terwujud. Dia akan mati di sini, dan dia tidak mau mati. Namun, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, apa gunanya bersikap tidak mau? Sebuah tentakel besar melambai padanya. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menutup matanya dengan putus asa. Namun, saat berikutnya, dia mendengar ledakan hebat. Segera setelah itu, dia merasakan pinggangnya menegang saat dia dipeluk oleh sebuah lengan yang kuat. Ada juga aura panas yang terus melonjak ke arahnya. Dia membuka matanya dengan panik dan melihat topeng Shuro. Itu dia. Mata Luo Xin berbinar. Dia menyadari bahwa Lu Ming sedang memegangi pinggangnya dan tubuhnya menempel erat pada tubuh kuat Lu Ming. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi panas. Namun, Lu Ming tidak mempedulikan mereka. Matanya tertuju pada gurita besar di depannya. Sangat kuat. Setan gurita ini seharusnya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Lu Ming merenung dalam hatinya dan mundur dengan cepat. Baru saja, dia bertukar pukulan dengan salah satu tentakel gurita dan sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Tolong, Lu Ming, selamatkan aku. Terdengar seruan nyaring. Lu Ming menoleh dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Orang yang berteriak minta tolong adalah Chen Zhao. Dia melarikan diri dengan panik, tetapi di belakangnya, sebuah tentakel gurita besar melambai ke arahnya. Lu Ming tidak bisa mengganggunya dan mundur dengan cepat. Lu Ming, kamu meninggalkanku dalam kesulitan. Aku mengutukmu untuk mati tanpa mayat yang utuh. Melihat Lu Ming tidak berniat membantunya, Chen Zhao mulai mengutuk. Tatapan Luo Xin juga sangat tenang. Chen Zhao yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Dia telah menyinggung Lu Ming sebelumnya. Mengapa Lu Ming menyelamatkannya? Tentakel itu menyedot dan menahan Chen Zhao di tempatnya. Chen Zhao berteriak ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Cangkir hisap terbuka dan menelan Chen Zhao. Bus! Lu Ming mundur puluhan mil dalam sekejap sebelum dia melepaskan Luo Xin. Nona Luo Xin, tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, jadi Anda harus tetap tinggal. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia bergerak dan bergegas ke arah lain. Di sana, Xian Yanxing sedang melawan belut besar. Belut ini juga merupakan salah satu iblis besar di lautan spiritual. Seluruh tubuhnya diliputi petir, dan sangat kuat. Budidayanya harus berada di tahap tengah lautan spiritual tingkat pertama. Namun, kekuatan tempur Xian Yanxing juga sangat kuat. Dia sebenarnya lebih unggul. Lu Ming berjalan di udara dan tiba di daerah itu dalam waktu singkat. Sinar tombak yang terang melesat ke arah belut. Itu kamu. Belut terkejut melihat Lu Ming dan buru-buru mundur. Ia baru saja melihat Lu Ming membunuh seekor ular raksasa laut dalam. Rasanya itu bukan tandingan Xian Yanxing. Sekarang Lu Ming ditambahkan ke dalam campuran, itu akan menjadi bencana. Tidak heran dia lari. Mengaum. Di langit, auman naga terdengar. Setelah membunuh dua ahli alam lautan jiwa, naga banjir terus mengejar prajurit roh Handao. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga banjir meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Praktisi spiritual Handao sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Dia sebenarnya terbang menuju medan perang di bawah. Berlari. Para seniman bela diri di bawah ketakutan saat mereka berpencar dan melarikan diri. Orang tua ini terlalu tercela. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mundur dengan cepat bersama Xian Yanxing. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang merah menembus langit dan melesat ke arah naga banjir. Naga banjir menangkapnya dengan cakarnya dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan suara keras, cahaya pedang menghilang, namun tubuh naga banjir juga terhalang sesaat. Melihat cahaya pedang ini, praktisi spiritual Handao sangat gembira dan tertawa. Ready, akhirnya kamu sampai di sini. Kamu terlalu lambat. Suara mendesing. Cahaya pedang merah lainnya menebas ke arah naga banjir. Dengan munculnya cahaya pedang, 6 atau 7 sosok muncul di kejauhan. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Auranya sangat kuat. Bang!
Seberkas cahaya surgawi melesat keluar dari salah satu tanduk naga banjir dan menghalangi cahaya pedang tersebut. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar saat 7 sosok muncul di langit di atas medan perang. Masing-masing dari ketujuh sosok itu memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Mereka sebenarnya adalah eksistensi kuat di tingkat samudera spiritual. Monster tua Handao, aku pergi mencari bantuan monster tua Lusuan, jadi aku sedikit terlambat. Orang tua berjubah merah itu menyeringai. Monster tua Lusuan juga datang. Mata praktisi spiritual Handao bersinar dan tertuju pada seorang lelaki tua berjubah hijau di samping Hongqi. Dia segera menjadi sangat gembira dan berkata, "Bagus, bagus, kita bertiga akan bergabung dan membunuh naga banjir ini." Kaisar Naga Abadi Chapter 668 Bahasa Indonesia. 668 Kemenangan, perubahan yang mengejutkan. Tentu saja, lakukanlah. Monster tua berambut merah itu berteriak dengan suara rendah. Di sampingnya, 5 ahli alam lautan jiwa terbang menuju medan perang di bawah. Sementara dia dan monster tua misterius berwarna hijau terbang menuju naga banjir. Bersama dengan praktisi spiritual Handao, mereka mengepung naga banjir. Budidaya monster tua berambut merah dan monster tua berwajah hijau sama dengan prajurit roh pedang dingin, mereka berdua berada di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Seluruh tubuh naga banjir penuh dengan harta karun. Jika kita membunuhnya, kita akan membaginya rata kepada kita bertiga. Mata monster tua berambut merah itu dipenuhi keserakahan. Baiklah, ayo kita lakukan. Praktisi spiritual Handao berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aura menakutkan melonjak ke langit. Pada saat yang sama, 2 lampu pedang dan mutiara hijau menyerang naga banjir. Naga banjir itu meraung dan menyerang ke depan. Haha, bala bantuan kita ada di sini. Bunuh, bunuh ini. Banyak pejuang manusia berteriak. Kali ini, 7 elit spiritual tingkat samudera dari umat manusia datang sekaligus. 2 orang melawan naga banjir, dan 5 lainnya bergabung dalam pertempuran, langsung membalikkan keadaan. Umat manusia memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Tidak hanya semua monster alam lautan jiwa diblokir, tetapi ada juga ahli alam lautan jiwa tambahan di sisi manusia yang terus-menerus memburu monster laut itu. Di lautan, ada banyak sekali mayat manusia dan hewan laut. Begitu banyak esensi darah. Kali ini, Luming telah melahap banyak sari darah. Kebanyakan dari mereka adalah esensi darah para raja tingkat puncak. Setelah pertempuran dimulai, Luming telah melahap lebih dari 50 esensi darah raja tingkat puncak. Dia merasa 9 garis keturunan naga miliknya hampir penuh. Dia benar-benar ingin mencari tempat untuk memperbaikinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa memperbaikinya secara perlahan sambil bertarung. Hingga saat ini, umat manusia telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka akhirnya menang. Dengan tambahan elit spiritual tingkat samudera, mereka seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan sejumlah besar hewan laut terbunuh. Mundur, mundur. Akhirnya, binatang laut itu ketakutan. Salah satu iblis besar dari lautan roh berteriak dan mengumpulkan binatang laut untuk mundur ke laut. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, manusia sudah berada di atas angin. Jika pertempuran berlanjut, cepat atau lambat binatang laut akan musnah sepenuhnya. Tuan Naga Banjir, hanya ini yang bisa kami bantu. Seekor gurita raksasa berbicara. Ia kemudian mengumpulkan binatang laut dan mundur ke laut. Hualala, gelombang laut melonjak dan berubah menjadi gelombang setinggi 1000 meter. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di balik ombak dan menghilang. Begitu binatang laut memasuki laut dan fokus untuk melarikan diri, akan sulit bagi seniman bela diri untuk mengejarnya. Mengaum. Di langit, naga banjir mengaum berulang kali. Ia dikepung oleh 3 ahli di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual dan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dalam waktu singkat, beberapa luka muncul di tubuh naga banjir. Sisiknya terkoyak dan darah mengalir keluar. Bunuh, bunuh naga banjir ini. Beberapa seniman bela diri berteriak. Namun, naga banjir jelas bukan tandingannya, namun ia menolak mundur. Cahaya surgawi biru terus-menerus keluar dari tubuh naga banjir, menyerang 3 praktisi spiritual Handao.
Di saat yang sama, tubuh naga banjir terus menyusut. Dalam beberapa tarikan napas, seorang pria parubaya berbaju besi biru muncul di udara. Dia memegang tombak di tangannya. Dengan lambaian tombak, prajurit roh Han Dao terpaksa mundur. Dalam wujud manusia, pria kekar yang mengenakan baju perang ini adalah naga banjir. Suara mendesing. Naga banjir memaksa praktisi spiritual Han Dao mundur dan berubah menjadi cahaya pelangi, melesat menuju kedalaman pulau pasir emas. Mengejar. Praktisi spiritual Han Dao, monster merah dan monster hijau semuanya mengejar naga banjir dan menghilang ke langit. Pada saat ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya telah mundur ke laut dan melarikan diri, meninggalkan banyak mayat di permukaan laut. Ah, hiu macan itu milikku. Itu milikku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas lautan, memasukkan mayat binatang laut ke dalam cincin penyimpanan mereka. Banyak bagian tubuh binatang laut ini merupakan bahan berharga yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, ramuan, dan sebagainya. Mereka sangat berharga, jadi tentu saja para prajurit ini tergoda. Enyah, ini adalah milikku. Beberapa orang meraung, dan pertempuran besar bahkan terjadi. Luming bergerak dan muncul di depan seekor ular raksasa laut dalam yang besar. Enyah, salah satu raja tingkat puncak bahkan tidak melihat dan menebas Luming. Namun, ketika dia melihat penampilan Luming, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Dia buru-buru mencabut pisaunya. Shuro, dia berteriak, kamu ingin mati. Luming berkata dengan dingin. Tidak, tidak, itu salah paham. Ular raksasa laut dalam ini milikmu. Raja tingkat puncak tertawa ketika dia buru-buru berbalik dan pergi. Bocah nakal, tersesat. Mayat binatang buas alam jiwa, Anda dapat mengambilnya jika tidak mati. Seorang pria berusia 30-an dengan hidung mancung terbang dengan kecepatan tinggi. Ini adalah pejuang yang kuat dari tingkat samudera spiritual, sekelompok pejuang kuat yang datang kemudian untuk membantu. Dia tidak melihat Luming membunuh iblis besar di lautan spiritual, dan hanya berpikir bahwa Luming adalah raja tingkat puncak biasa. Bahkan sebelum dia tiba, auranya yang kuat sudah menekan Luming. Luming mengerutkan kening dan muncul di tubuh ular raksasa laut dalam. Dia meletakkan telapak tangannya di atas luka ular itu dan menghisapnya, menelan 9 tetes sari darah. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Sasarannya adalah sari darah ular laut dalam raksasa. Adapun bangkai ular laut dalam raksasa, meski berharga, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dan sekarang, dia perlu memurnikan esensi darahnya dan tidak ingin terlibat konflik dengan orang lain. Melihat Luming tidak menyentuh ular laut dalam raksasa, pria berhidung tinggi itu melirik Luming dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh besar ular laut dalam raksasa itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ledakan, ledakan, esensi darah dari binatang buas alam jiwa terlalu menakutkan. Setelah ditelan ke dalam garis keturunan 9 naga, itu seperti gunung berapi yang meletus, terus-menerus berdampak pada garis keturunan 9 naga dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia ingin melahap lebih banyak esensi darah, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya. King kecil, ayo pergi. Aku ingin kamu melindungiku. Luming berteriak. Dia harus mencari tempat untuk memurnikan esensi darah. Xian Yanxing mengangguk dan terbang menuju kota bersama Luming. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemetar bumi tiba-tiba terdengar dari kedalaman pulau pasir emas. Kemudian, semua orang melihat seberkas cahaya surgawi 7 warna melesat ke langit. Meski jaraknya jauh, mereka masih bisa merasakan keagungan cahaya surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh pulau pasir emas mulai berguncang. Ledakan, cahaya surgawi 7 warna bahkan lebih mempesona. Ia menembus awan dan melesat ke langit. Lalu apa yang terjadi? Apa pilar cahaya 7 warna ini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan naga banjir? Mungkin. Gelombang binatang kali ini sangat tidak normal. Aku menduga itu diorganisir oleh naga banjir itu. Pasti ada tujuannya. Para seniman bela diri yang hadir memandang cahaya surgawi pelangi dengan linglung, dan beberapa dari mereka berbisik di antara mereka sendiri. Luming dan Xian Yanxing juga terkejut saat mereka berdiri di kehampaan untuk menonton. Cahaya surgawi 7 warna menjadi semakin menyilaukan, dan cahayanya benar-benar melampaui matahari di langit. Tiba-tiba,
Setelah ledakan dahsyat, cahaya surgawi 7 warna menghilang. Sebaliknya, sebuah pulau muncul. Pulau Terapung. Kaisar Naga Abadi Chapter 669 Bahasa Indonesia. 669 Raja Tingkat ke-9, Keterampilan Bela Diri Garis Darah. Sebuah pulau terapung memancarkan cahaya 7 warna yang cemerlang. Itu cerah dan cemerlang saat melayang di udara. Mengaum. Raungan naga bergema, lalu terdiam. Jelas sekali bahwa auman naga berasal dari naga banjir. Pulau 7 warna. Apakah itu pulau 7 warna yang legendaris? Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berseru. Apa? Pulau 7 warna? Maksudmu pulau 7 warna milik 7 warna milik Daois? Beberapa orang membelalak tak percaya. Itu benar, ini terlihat seperti pulau 7 warna milik Taois 7 warna. Astaga, itu tidak benar, kan? Daois 7 warna adalah Daois kelas 7 yang legendaris. Dia adalah ahli prasasti, dan ahli alam embrio roh yang tiada taranya. Legenda mengatakan bahwa Taois 7 warna meninggal 800 tahun yang lalu, dan pulau 7 warna miliknya menghilang tanpa jejak. Jika ini benar-benar pulau 7 warna milik Daois 7 warna, berapa banyak harta karun yang ada di sana? Adegan itu menjadi gempar. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai alam embrio roh barulah seseorang dapat disebut makhluk sempurna. Biasanya, prajurit tingkat samudera spiritual disebut spiritualis, sama seperti spiritualis pedang es, tetapi lebih sedikit orang yang menggunakannya. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam embrio roh, mereka dihormati sebagai makhluk sempurna. Alam dewa spiritual dikenal sebagai alam tertinggi. Daois 7 warna adalah ahli alam embrio roh, tapi ini bukanlah pencapaiannya yang paling terkenal. Dia paling terkenal sebagai alkemis prasasti sejati kelas 7. Identitas ini sangat menakutkan. Master penyempurnaan Ming sejati sangatlah langka. Baik itu identitas atau status mereka tidak boleh diremehkan. Seorang alkemis prasasti sejati kelas 7 sebanding dengan seorang guru tak tertandingi di alam dewa spiritual. Saat itu, Daois 7 warna secara praktis mendominasi samudera astral yang kacau. Bahkan beberapa domain super besar mengetahui namanya. Harta karun Tao 7 warna yang paling terkenal adalah Pulau 7 warna. Itu adalah sebuah pulau, pesawat, dan harta karun yang bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan berkeliaran. Ketika Taois 7 warna jatuh, semua orang mengira pulau 7 warna akan menghilang ke dalam kehampaan dan tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang, hal itu telah muncul. Bus. Dan EBSCP, suara mendesing. Prajurit alam lautan jiwa adalah yang pertama bereaksi. Mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menuju pulau 7 warna. Pulau 7 warna, itu pasti pulau 7 warna. Ayo pergi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkas cahaya dan terbang menuju pulau pelangi. Sosok-sosok di pantai menghilang. Sepertinya harta karun telah muncul. Lu Ming bergumam. Dia belum pernah mendengar nama Daois 7 warna sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia luar biasa dari betapa bersemangatnya orang lain. Namun, menyempurnakan esensi darah lebih penting sekarang. Adapun harta karunnya, dia hanya bisa menunggu. Ayo kembali ke kota dulu. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang kembali ke kota. Mereka secara acak menemukan sebuah ruangan dan bergegas masuk. Xian Yanxing berdiri di luar ruangan untuk melindungi Lu Ming. Dengan satu pemikiran, dia muncul di kuil tertinggi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga. Esensi darah lebih dari 50 raja tingkat puncak, serta esensi darah ular raksasa alam lautan jiwa, kekuatan esensi darah ini terlalu kuat. Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakannya. Kekuatan esensi darah setiap orang melonjak menuju garis keturunan kedua. Meridian darah kedua muncul di atas kepala Lu Ming. Itu memiliki 8 siklus meridian perak. 7 di antaranya sangat terang, sedangkan yang ke-8 lebih redup. Di tablet batu, awan dan kabut masih melekat. Namun, di bagian paling depan, awan dan kabut sudah sangat redup. Dua kata terlihat jelas. Salah satunya adalah menekan, dan yang lainnya adalah tablet. Ada kata lain di tengahnya, tapi terhalang dan tidak terlihat jelas. Saat Lu Ming terus memurnikan esensi darahnya, kekuatan esensi darah melonjak ke meridian darah keduanya.
Siklus meridian ke-8 dari meridian darah kedua juga terus bersinar terang. 2 jam kemudian, cakra ke-8-nya sama cemerlangnya dengan cakra lainnya. Lu Ming terus menyempurnakan esensi darahnya. Di langit 10.000 mil jauhnya dari kota, sebuah bola cemerlang melayang di udara. Bola ini memiliki diameter sekitar 100 mil. Ini adalah Pulau Tujuh Warna. Itu sepenuhnya terbungkus lapisan cahaya, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Lebih dari 100.000 seniman bela diri mengelilingi bola bundar. Pulau Tujuh Warna dilindungi oleh pertempuran prasasti. Hanya raja tingkat puncak yang bisa menembus penghalang ini. Kami tidak bisa masuk sama sekali. F***, gunung harta karun tepat di depan kita, tapi kita hanya bisa menatapnya. Sungguh sial. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami terlalu lemah. Raja tingkat puncak dan ahli alam lautan jiwa semuanya telah bergegas masuk. Seseorang datang lagi. Seberkas cahaya menembus kehampaan dan muncul di tepi Pulau Tujuh Warna. Itu adalah pria kekar berjubah merah. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan mengenali pria berjubah merah itu sebagai patriark dari Institut Alkimia Laut Awan. Dia tidak muncul dalam pertempuran tadi, tapi dia muncul sekarang. Haha, pertarungan itu sebenarnya mengarah ke Pulau Tujuh Warna. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Pemimpin divisi alkimia si Cloud terkekeh. Dengan lambaian telapak tangannya, dia menembus tirai tipis. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas masuk. Kemudian, tirai tipis ditutup. Siapa orang itu? Dia tidak muncul selama pertempuran tadi, tapi sekarang dia telah melihat harta karun, dia ada di sini. Sungguh tidak tahu malu. Seseorang dengan dingin mendengus. Aku tidak tahu. Saya tidak mengenalinya. Dia mungkin adalah yang maha kuasa baru. Seseorang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dan segera, lebih dari 10 jam telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan esensi darah dan lebih dari separuh esensi darah telah dimakan. Pada garis keturunan keduanya, 8 cakra perak sangat mempesona. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Bus. Tiba-tiba, siklus meridian perak muncul di atas 8 siklus meridian. Cakra ke-9. Tingkat ke-9 dari tingkat raja. Garis keturunan kedua Lu Ming telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari tingkat raja, menjadi tingkat tertinggi dari garis keturunan tingkat raja. Langkah selanjutnya adalah garis keturunan dewa. Namun, akan terlalu sulit untuk maju ke garis keturunan dewa di tingkat ke-9 tingkat raja. Lu Ming tidak percaya diri. Bus. Ketika garis keturunan kedua naik ke tingkat ke-9 kelas raja, tablet batu mulai bergetar sedikit. Kabut yang mengelilingi tablet batu perlahan menjadi lebih terang, dan kata di tengahnya menjadi semakin jelas. Akhirnya dia melihatnya dengan jelas. Penjara. Kata di tengahnya adalah, penjara. Prasasti penjaga penjara. Saat Lu Ming bisa melihat 3 kata itu dengan jelas, kata-kata itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming sepertinya telah sampai di negeri tak berujung. Tanah itu sunyi, tanpa matahari, bulan, bintang, bunga, pohon, atau makhluk hidup apapun. Suasananya sunyi senyap. Di tanah yang sunyi senyap, sebuah tablet batu berdiri tegak. Tingginya tak terhingga, mencapai langit dan bumi. Lu Ming melihat 3 kata besar di loh batu. Prasasti penjaga penjara. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba merasakan ledakan di pikirannya. Sebuah pesan terlintas di benaknya. Saat ini, pemandangan berubah. Lu Ming masih berada di kuil tertinggi, dan 3 kata, prasasti penekan penjara, di tablet batu telah menjadi tenang dan tidak lagi memancarkan cahaya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Lu Ming menemukan bahwa memang ada informasi baru di benaknya. Penjara yang menekan seni surga. Sebuah teknik bela diri muncul di benaknya, teknik bela diri yang berhubungan dengan prasasti penekan penjara. Apakah ini teknik bela diri garis keturunan? Petik 2. Mata Lu Ming berkedip dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Kaisar Naga Abadi Chapter 670 Bahasa Indonesia. 670 memasuki Pulau Pelangi. Dia selalu iri pada orang lain karena mampu memahami keterampilan bela diri garis keturunan mereka sendiri. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan bela diri akan muncul di benaknya segera setelah garis keturunan prasasti penekan penjara naik ke tingkat ke-9 dari panggung raja. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengamati dan memahami teknik bela diri.
Masih ada bagian esensi darah di 9 garis keturunan naga yang belum dimurnikan. Cakra ke-9 dari garis keturunan prasasti penekan penjara telah muncul. Lu Ming tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Sebaliknya, dia memberikan sisa energi esensi darah ke garis keturunan 9 naga. Secara keseluruhan, dia telah menghabiskan 1 hari untuk menyempurnakan esensi darah semua orang. Namun, garis keturunan 9 naga belum dinaikkan ke tingkat ke-9 tingkat raja. Tenaganya masih belum cukup. Lu Ming menghela nafas lega. Dia bangkit dan meninggalkan kuil tertinggi, berjalan keluar dari kamarnya. Lu Ming, kamu terlalu lambat. Sudah sehari berlalu, dan aku bisa merasakan aura kuat ramuan roh di Pulau Pelangi. Pasti ada banyak tumbuhan roh di pulau itu. Jika kita tidak pergi sekarang, mereka semua akan diambil oleh orang lain. Saat Lu Ming meninggalkan ruangan, Dandan, yang sedang berbaring di bahu Xie Nianxing, berteriak. Obat spiritual dalam jumlah besar. Mata Lu Ming berbinar. Dia memiliki terlalu banyak kegunaan untuk pengobatan spiritual dan tidak mau melepaskannya. Pasti tidak ada kesalahan. Pasti ada banyak ramuan roh. Dandan melompat ke bahu Lu Ming, matanya bersinar. Ayo pergi, kita pergi sekarang. Lu Ming dan Xie Nianxing naik ke udara dan terbang menuju Pulau Pelangi. Jarak 10.000 mil dengan cepat ditempuh. Sekarang, jumlah orang di sekitar Pulau Tujuh Warna jauh lebih sedikit. Banyak seniman bela diri yang pergi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa masuk, tetapi masih ada beberapa yang tetap tinggal, mengharapkan keajaiban. Kedatangan Lu Ming dan Xie Nianxing tidak menarik banyak perhatian. Kini, keduanya telah kembali ke penampilan aslinya dan melepas topengnya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah Asura dan Yaksa yang terkenal. Pulau dengan diameter lebih dari 100 mil itu melayang di udara, ditutupi oleh perisai cahaya. Saudara ini, kenapa kalian tidak masuk? Lu Ming menarik seorang pemuda dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu baru saja datang dari luar? Tempat ini dilindungi oleh formasi prasasti, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur raja tingkat puncak yang mampu menembus penghalang ini dan masuk. Pemuda itu melirik Lu Ming dengan santai dan berkata dengan santai. Dia tidak terlalu ambil pusing. Lu Ming tampak 5-6 tahun lebih muda darinya. Dia tidak mengira Lu Ming akan bisa menerobos masuk. Oh, jadi tingkat raja tingkat puncak ke atas semuanya telah menerobos masuk. Namun Pulau Pelangi hanya memiliki diameter sekitar 100 mil. Dengan banyaknya ahli yang masuk, mereka seharusnya sudah menggali sedalam 3 kaki ke dalam Pulau Pelangi. Sudah sehari, kenapa dia belum keluar? Lu Ming sedikit penasaran. Ini juga sesuatu yang menurutnya aneh. Aku tidak tahu. Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah dan lihat sendiri. Pemuda itu memandang Lu Ming dengan ekspresi mengejek. Namun, Lu Ming mengangguk dan berkata, ya, kami hanya bisa masuk dan melihat-lihat. Dan EBSP. Kemudian, Lu Ming dengan santai meninju dan layar cahayanya ditembus. Lu Ming mengambil 1 langkah dan masuk. Xie Nianxing mengulurkan tangannya dan menekannya. Layar cahaya juga ditembus, dan sosok Xie Nianxing menghilang. Ini, pemuda itu tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Dunia berputar dan Lu Ming menyadari bahwa dia berada di udara dan jatuh dengan cepat. Dia dengan cepat mengedarkan esensi vitalnya agar tetap melayang di udara. Xie Nianxing muncul tidak jauh darinya. Lu Ming berdiri di udara, memandang ke kejauhan dengan bingung. Dunia ini luas dengan pegunungan dan puncak yang berbahaya. Lu Ming dapat melihat setidaknya beberapa ratus mil jauhnya. Dunia tidak ada habisnya. Jaraknya lebih dari 100 mil, tidak terbatas. Lu Ming, Pulau Tujuh Warna ini sepertinya hanya berjarak 100 mil dari luar, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Saya kira itu adalah pesawat kecil dengan area yang luas. Kata Xie Nianxing. Lu Ming mengangguk. Pulau Pelangi ini sungguh menakjubkan. Apalagi pegunungan di sini juga sangat aneh. Mereka dibagi menjadi beberapa warna berbeda dan memiliki lapisan berbeda. Ada gunung yang tumbuhannya berwarna merah, ada yang tumbuhan emas, ada yang biru, dan ada yang ungu. Ada total 7 warna. Tak heran jika disebut Pulau Pelangi. Terlebih lagi, ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Ada ramuan roh. Aku bisa mencium aroma ramuan roh.
Dandan mengangkat kedua kakinya yang pendek dan berlari ke depan dengan liar. Lu Ming dan Xian Yanxing mengikuti. Dandan berhenti di puncak gunung, hanya untuk melihat bahwa puncak gunung itu penuh lubang, dan masih ada sisa aroma obat. Jelas sekali, memang ada tumbuhan spiritual, tetapi sudah digali. Mereka sampai di beberapa puncak gunung terdekat, dan ada bekas penggalian di mana-mana. Daois 7 warna dulunya adalah master prasasti sejati peringkat 7. Dia mungkin ahli dalam alkimia, jadi wajar baginya untuk menanam banyak ramuan roh. Dengar, bukankah aku bilang kita terlambat? Semua ramuan spiritual telah digali. Dandan berkata dengan tidak senang. Ayo pergi, berhenti bergumam. Pulau ini sangat besar, dan belum ada yang keluar. Artinya pulau ini belum sepenuhnya ditambang. Jika kita terburu-buru sekarang, kita akan tetap terburu-buru. Lu Ming meraih Dandan dan meletakkannya di bahunya. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan melaju ke depan. Mereka tidak melihat siapapun di sepanjang jalan, jadi Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti dan terus terbang. Tak lama kemudian, mereka berdua telah terbang sejauh 100.000 mil. Tidak diketahui berapa banyak gunung dan sungai yang telah mereka lalui. Menjelang akhir, mereka berdua melihat sosok seseorang, tapi itu sudah menjadi mayat. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi saat mereka berebut ramuan roh. Ledakan. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar dari depan. Kemudian, dia melihat beberapa aliran cahaya terbang menuju pegunungan. Ayo pergi. Kami telah menemukan ramuan spiritual level 6 di lembah depan. Mari bergandengan tangan dan merebut obat spiritual. Kami akan membaginya secara merata. Ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Di pegunungan depan, suara gemuruh semakin kencang. Obat spiritual tingkat 6. Membunuh. Lu Ming, serang. Ketika dia mendengar tentang ramuan roh tingkat 6, mata Dandan berbinar dan cakar kecilnya terus melambai. Mata Lu Ming berbinar. Jamu spiritual level 6 jarang ditemukan. Bersama Xian Yanxing, mereka terbang ke depan. Di depannya, ada sebuah ngarai besar di pegunungan. Di dalam, terdengar kilatan cahaya dan suara gemuruh yang keras, serta auman orang yang marah. Keduanya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang yang bertarung, dan mereka semua adalah raja tingkat puncak. Di tebing lembah, ada 3 tumbuhan roh ungu. Rumput Ziying adalah ramuan spiritual level 6. Setelah dikonsumsi dapat meningkatkan esensi sejati seseorang dan meningkatkan budidaya seseorang. Lebih dari selusin raja tingkat puncak terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Lu Ming maju selangkah dan berjalan menuju rumput Ziying. Bocah, pergilah. Rerumputan Ziying adalah milikku. Salah satu mata pria kekar itu berkedip dengan kilatan yang mengancam dan dia mencakar Lu Ming. Kaulah yang seharusnya tersesat. Lu Ming membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan. Sinar tinju yang eksplosif keluar. Cakar orang kuat itu mengeluarkan bunyi retak dan tulangnya patah. Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia menabrak dinding batu di sisi ngarai, menciptakan lubang besar. Pria berotot itu terjebak di lubang yang dalam. Dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Selusin raja tingkat puncak yang bertarung langsung berhenti dan menatap Lu Ming dengan kaget.